Terus apa nih nasihat-nasihat antum nih buat orang-orang pemuda-pemuda gitu di saat Ramadan ini, di saat gejala wabah juga ini, apa nasihat antum kira-kira? Nasihat ada sebuah ungkapan ya yang bagus banget ini. Jadi ungkapan ini dari sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau pernah mengatakan, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu, apabila kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaran kamu, mata kamu, dan lisan kamu itu juga ikut berpuasa. Ikut berpuasa dari apa? Dari mencela, dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan yang lainnya gitu kan. Kemudian beliau melanjutkan, wada' adzal khadimi, dan jauhilah oleh kalian perkara mengganggu tetangga ataupun saudara ataupun yang lain. Ya, karena sebagian kita kan lagi puasa tetap aja ganggu gitu kan. Maka di sini kata Jabir bin Abdullah, jauhi perkara tersebut. Karena di bulan Ramadan ini kita tuh dilatih untuk meninggalkan semua kejelekan, kan? Agar nanti ketika keluar dari Ramadan kita sudah terbiasa dengan kebaikan tersebut. Kemudian belum melanjutkan, waliyakul alaika waqarun wa sakinatun yauma siyamika. Dan hendaknya ketika kalian berpuasa itu harus tenang dan tidak rusak-rusuk lah ketika berpuasa itu. Kemudian yang terakhir, wala taj'al yauma fitrika wa shaumika sawa. Dan jangan jadikan hari puasamu itu seperti hari-hari biasa. Contoh misalnya, hari-hari biasa kita cuma baca satu halaman Quran misalnya. Maka ketika puasa kita harus lebih banyak lagi membacanya. Contoh lagi misalnya kita sholat rawatibnya itu sedikit misalnya, atau kurang full. Maka ketika bulan Ramadan kita berusaha untuk full semua gitu kan, dan yang lain. Dan juga banyak nih misalnya ketika kita puasa mencela atau yang lain-lainnya, atau yang ya, makanya ketika puasa harus dilatih gitu kan. Benar. Kemudian karena apa? Karena banyak sekali yang mereka berpuasa cuma tidak dapat pahala gitu kan. Mereka hanya dapat kenyang, lapar dan dahaga aja gitu kan. Dan banyak mereka yang sholat malam tapi hanya dapat capek dan begadang aja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, rubba sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa cuma dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi illa as-sahar. Dan betapa banyak orang yang sholat malam cuma dia hanya mendapatkan lelah dan capek aja gitu kan. Kemudian makanya itu kita sebisa mungkin harus menyesuaikan amalan kita. Dan di antara syarat diterimanya amalan adalah ada dua kan. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah. Kata salah seorang imam mazhab Syafi'i, beliau ada Syekh Ahmad Ar-Ramli Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, wa niyatun wal qawlu tsumma al-'amalu bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbalu. Niat antum, kemudian amalan antum, perkataan antum, kalau misalnya bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbalu, kalau misalnya tidak sesuai dengan sunnah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua memohon kepada Allah agar kita menjadikan orang yang berilmu dan mengamalkannya gitu kan. Karena ancaman bagi orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan adalah sangat berat sekali. Dan kata beliau juga, kata Syekh Romli Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wasan. Seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia mu'adzabun min qabli 'ubadil wasan. Maka dia diazab sebelum azab orang-orang
penyembah berhala. Subhanallah. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalun tusya'abu bihin nar. Ada beberapa golongan orang yang diazab terlebih dahulu, di antaranya adalah orang yang menghafal Al-Qur'an, orang yang alim, tapi dia hanya ingin untuk dikenal atau yang lainnya, kan. Allah taala alam. Mungkin ini sedikit dari ana, dan semoga kesempatan ini menjadi berkah dan berfaedah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Mungkin ana punya ini udah masuk sesi tanya jawab sih ya. Sepertinya belum ada yang mau nanya, jadi ana tuh masih ada pertanyaan sebenarnya. Sebenarnya yang membuat kota Madinah menarik itu apa ya? Apa? Sebelumnya bagi yang ingin bertanya dipersilahkan, atau mungkin ana masih punya satu pertanyaan nih. Sebenarnya keadaan atau tata letak kota Madinah itu di sana itu seperti apa ya yang membuatnya itu menarik gitu? Yang membuatnya menarik adalah yang pertama ada beberapa tempat yang bersejarah ya. Di antaranya adalah Masjid Nabawi. Itu kita tinggal di sini aja, masya Allah, sangat senang sekali tinggal di Masjid Nabawi. Kita sholat di sana, sekali sholat itu dilipat gandakan pahalanya gitu kan. Kemudian ada Masjid Quba juga. Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada juga sejarah-sejarah, misalnya Gunung Uhud dan lain-lainnya gitu kan. Dan yang tak kalah penting bahwasanya iman itu nanti akan kembali ke kota Madinah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, innal iman la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Bahwasanya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular itu akan kembali kepada liangnya gitu. Itu diantara keistimewaan kota Madinah. Dan banyak lagi keistimewaan yang lain. Tadi ada ini pertanyaan dari saudara siapa tuh, bagaimana kondisi Masjid Nabawi terkini gitu? Keadaan kondisinya masih dipakai sholat, cuma hanya khusus orang-orang tertentu kayak misalnya imam, kemudian pegawai dan yang lainnya. Cuma untuk umum itu belum boleh gitu. Jadi kita cuma bisa menikmatin sholat tarawih itu lewat YouTube aja, lewat live streaming gitu kan, kayak gitu. Kalau tahun lalu dibuka karena belum ada COVID-19 ini gitu kan. Jarak dari kampus ke Masjid Nabawi itu berapa sih sebenarnya? Jaraknya dekat, cuma 15 menit atau 10 menitan. Itu kalau ngebut 10 menit nyampe. Dekat banget. Dan biasanya kita naik nakal gitu, kayak angkot gitu. Itu kita bayar 3 real. Pulang sekali berangkat 3 real. Nanti pulangnya lagi 3 real lagi. Murah sih sebenarnya. Cuma juga ada bis kampus yang nyediain itu biasanya setiap habis asar sampai jam 5 gitu kan. Cuma ya gitu, kita harus rebutan sama kawan-kawan yang lain, kawan-kawan Afrika. Kita itu badannya kecil gitu kan. Nah pas misalnya bis datang nih, nah di situ kita rebutan gitu kan. Dan ya gimana ya, kita kecil dan kalah sama mereka gitu kan. Kalau anak sendiri, anak lebih aman naik angkot. Iya, gitu. pas waktu itu kita naik bus itu ya, bus kampus ya. Badannya besar-besar itu ya. Nah kan, nah gitu. Harus rebutan kalau naik bis kampus. Oh terus Forsami yang tersisa di sana itu masih banyak atau udah kebanyakan udah pada pulang? Itu ada pertanyaan, bagaimana kabar Ikhwan mahasiswa Indonesia UIM? Kemarin sekitar ada 6 orang anggota Forsami itu udah pulang. Kayak Almas yang mau nikah nih, insya Allah nih. Dia udah pulang dia. Iya.
kemudian Latif, yang lainnya udah pada pulang, Arman. Di sini tinggal berapa ya? Dikit lah. Tapi kalau mahasiswa Indonesia masih banyak secara umum gitu kan. Terus apalagi? Tapi sebagian mahasiswa dari luar negeri juga udah pada pulang sih, udah mulai pada pulang. Kayak kemarin dari Amerika, kemudian dari Turki, mereka udah pada pulang sih sebagian. Karena kebijakan setiap negara itu berbeda gitu kan. Ada yang membolehkan pulang, ada yang tidak membolehkan pulang. Ada yang bilang tetap di Madinah aja gitu kan. Terus sebenarnya kenapa sih beredar kan di mana tuh, di sosial media tuh, kenapa di Saudi itu meningkat terus gitu kasus-kasus corona gitu tuh, sebenarnya seperti apa? Kenapa meningkat terus? Karena pihak kesehatan Saudi itu mereka mereka datang ke kota-kota dan langsung mengecek satu persatu gitu, pakai kalau namanya swab gitu, yang dimasukkan ke dalam hidung itu. Jadi mereka langsung ke kota-kota dan langsung ketahuan gitu kan, ini gejala, ini enggak gitu kan. Kalau di Indonesia beda lagi. Kalau di Indonesia nunggu ada yang udah positif, ya nunggu dulu, makanya udah kan? kena gejala baru lapor gitu kan, dan tidak dites dulu. Kalau di sini enggak, beda. Kalau di sini mereka dokternya itu langsung ke kampung-kampung, ke kota-kota. Jadi ketahuannya cepat gitu kan. Gitu. Sebenarnya kalau di Indonesia seperti itu juga mungkin banyak banget ya, tapi sistemnya memang berbeda. Nggak ada yang ngetes gitu kan. Mungkin sudah jam berapa ini? Udah di sini 10 menit lagi nih buka. Jadi mungkin kita cukupkan ya, atau masih ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau masih lanjut, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan. Kita berbincang lagi insya Allah di lain waktu ya. Insya Allah. Ngaji dulu. Udah, insya Allah. Tutup. Ya, jazakumullah khairan pada rekan saya yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan sedikit gambaran tentang keadaan di Madinah, terus bagaimana cara daftarnya dan sebagainya tadi. Insya Allah nanti ada penayangan ulang di YouTube ya, insya Allah nih, masih namanya rencana. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah nonton. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bermanfaat, tidak membuat dosa, dan perbincangan ini bisa sedikit memberi gambaran sebenarnya kuliah di Madinah itu seperti apa. Ya baru pada masuk mah. Udah, banyak nanti di YouTube gitu. Enggak masalah. Atau di-share ulang. Iya. Kali aja ada yang bertanya gitu. Mungkin iya. Tapi mungkin kita cukupkan saja ya, udah mengingat waktunya udah mau berbuka di daerah Indonesia. Iya, makanya. Kalau di sini masih jam 1:30. Oh, di sana masih siang ya? Iya, 1:30 sih. Tinggal berapa menit lagi bisa buka? Sekitar 10 menitan lagi. Mungkin bisa digunakan untuk berdoa ya, karena waktu mustajab ya. Ya. Oke. Jazakumullah khairan kepada semuanya. Dan mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.